Berhati-hatilah dalam menjalani hidup ini, terutama terhadap 3 fitnah dunia, yaitu harta, tahta, dan wanita. Familiarkah dengan pernyataan tersebut? Bahkan wanita atau perempuan dianggap menjadi fitnah dan cobaan terbesar bagi kaum laki-laki. Emang kenapa sih? Karena dalam kasus perselingkuhan, perempuan yang salah. Dalam kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan juga, perempuan yang salah. Oleh karena itu, perempuan dianggap menjadi sumber fitnah, sehingga penampilan dan aktivitasnya tuh sangat dibatasi. Banyak sekali pembatasan yang perlu perempuan terima dengan alasan untuk menjaga marwah sebagai perempuan. Sayangnya, pembatasan ini justru tidak melibatkan pengalaman perempuan itu sendiri. Seolah peraturan itu dibuat hanya untuk dipatuhi. Jika tidak, maka akan mendapatkan sanksi. Sanksinya pun nggak main-main. Perempuan bisa dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya hingga dianggap melakukan dosa. Jika melihat pembatasan-pembatasan ini, sangat jelas bahwa perempuan itu dijadikan sebuah objek. Objek yang bisa membuat laki-laki meningkatkan hasrat seksualnya. Bisa disimpulkan kalau perempuan itu sebagai objek seksual. Anehnya, untuk menanggulangi permasalahan hasrat seksual yang mudah tersulut ini, perempuanlah yang perlu bertanggung jawab. Dibandingkan mencari solusi antara keduanya, laki-laki dan perempuan, justru lingkungan kita lebih memilih aktivitas perempuan yang perlu dibatasi. Padahal kalau mau melihat dari sudut pandang bahwa perempuan juga sama-sama manusia yang memerlukan kebebasan dalam mengekspresikan identitas dirinya, maka kasus-kasus seperti yang disebutkan di atas tadi membutuhkan peran dari keduanya, laki-laki dan perempuan. Ketika perempuan ditugaskan menjaga marwahnya, maka laki-laki juga perlu melakukan itu. Namun yang terjadi justru malah sebaliknya. Laki-laki dianggap maklum ketika keluar malam dan tidak dilabeli sebagai laki-laki nakal. Berbeda dengan perempuan ketika keluar malam, justru akan dicap sebagai perempuan nakal dan menjadi sumber fitnah bagi keluarganya. Tidak cukup tentang tidak boleh keluar malam, perempuan bahkan dilarang untuk berhias diri, menggunakan perhiasan, dan lebih baik tidak keluar rumah bagi beberapa kelompok ekstrim. Alasannya lagi-lagi akan menjadi sumber fitnah bagi laki-laki yang melihatnya. Dengan adanya pandangan seperti ini, muncullah ke permukaan salah satu ciri perempuan solehah adalah dia yang lebih suka berdiam diri di rumah. Dampaknya, mereka yang percaya akan menunaikannya meski sebenarnya bisa jadi tidak mau melakukannya. Tapi karena balasannya adalah pahala, para perempuan ini akan mengupayakannya. Hal-hal lain yang menjadikan perempuan sebagai sumber fitnah ialah ketika perempuan menggunakan parfum. Tertulis jelas dalam konten artikel yang gue baca, aroma wangi parfum akan memfitnah laki-laki asing yang bukan mahramnya. Bagaimana kalau sumber wanginya itu berasal dari pewangi pakaian? Apakah akan tetap diklaim sebagai sumber fitnah jugakah bagi perempuan? Sesederhana menggunakan parfum saja, perempuan sudah menjadi sumber fitnah. Sedetail itu, lingkungan kita membatasi cara berpenampilan dan aktivitas perempuan tanpa melihat konteksnya. Lagi-lagi, benchmark yang digunakan untuk memperkuat alasannya adalah ajaran agama. Ketika ajaran agama disinggung, maka balasannya berarti pahala dan dosa. Jika mengambil kesimpulan sembarangan, perempuan yang memakai parfum ini berarti telah melakukan perbuatan dosa. Apalagi di era sekarang ini, aturan-aturan yang katanya untuk menjaga marwah perempuan semakin ngaco. Untuk menggunakan tas gendong atau backpack untuk berbagai keperluan saja, perempuan dilarang menggunakannya dengan alasan menjadi sumber fitnah. Ini karena backpack dianggap membuat baju yang dikenakan tuh menjadi ketat, sehingga memperlihatkan bagian bahunya. Larangan ini dibuat dengan tujuan agar hasrat laki-laki itu tidak tersulut. Ya, gue tuh pernah melihat konten tentang larangan menggunakan backpack untuk perempuan ini di Instagram. Kontennya dibuat dalam bentuk infografis yang di bawahnya tuh tertulis bahasa Arab yang artinya tidak tercantum. Penggunaan bahasa Arab ini pun seolah dijadikan legitimasi bahwa larangan menggunakan backpack ini benar adanya. Kalau nggak boleh pakai backpack, terus mereka harus pakai apa dong? Baru-baru ini juga ada sebuah konten infografis yang menyebarkan paham tentang hukum memakai bra dalam Islam. Highlight-nya karena bra mengakibatkan bentuk payudara menjadi nampak dan membuat para perempuan nampak lebih muda sehingga menjadi sumber fitnah. Gue tuh merasa nggak habis pikir, ada ya oknum yang mengeluarkan fatwa seperti itu. Selalu menjadi sorotan dari perempuan itu sebagai objek seksual. Bahkan, bra yang menjadi kebutuhan primer perempuan aja itu dianggap sebagai sumber fitnah. Masalah bra saja sampai mengeluarkan hukum yang membawa-bawa ajaran agama. Kenapa yang membuat fatwa tentang bra itu tidak mencoba melihat dari sudut pandang perempuan juga ya? Betapa perempuan tuh merasa terkekang dan lelah dengan seluruh pembatasan yang ada. Gue kira fatwa itu dibuat bahkan tanpa merasa adanya empati terhadap perempuan. Jangankan mau mendengarkan pengalaman perempuan. Sepertinya empatinya pun masih belum terasah. Semuanya diukur berdasarkan kebutuhan sepihak, bukan keduanya.
Jika diamati lebih lanjut, pembatasan-pembatasan yang diberlakukan kepada perempuan ini semakin tidak melihat konteks di belakangnya. Bahkan, ada juga nih konten yang menyatakan perempuan balik yang belum menikah itu bagian dari sumber fitnah. Dikarenakan ia akan lebih suka mempercantik diri, sering keluar rumah, membuka aurat, senang memakai parfum, dan senang hangout bersama teman laki-lakinya. Konsep-konsep perempuan sebagai sumber fitnah ini bagi gue tuh sangat bertolak belakang dengan konsep self-love dan sangat judgmental. Sangat terlihat larangan-larangan itu dibuat hanya berdasarkan pada sudut pandang laki-laki saja. Perempuan yang sangat jelas tidak dilibatkan dalam merumuskan sebuah kebijakan bagi sesama perempuan. Hal inilah yang pada akhirnya membuat status sosial perempuan berada di bawah laki-laki yang masih dianggap wajar hingga saat ini. Maka dari itu, menurut gue penting banget kaum laki-laki belajar keadilan dan kesetaraan gender. Belajar juga mendengarkan pengalaman perempuan secara langsung. Tujuannya agar bisa lebih memahami kenapa perempuan pulang malam, memilih tidak menikah, memilih menghias diri, dan lain-lain. Pada dasarnya semua ini tuh dilakukan sebagai bentuk dari self-love yang selama ini sulit ditunaikan karena banyaknya pembatasan-pembatasan itu dan diancam dengan dosa. Dan menurut gue, semua yang perempuan-perempuan lakukan dalam penampilan dan aktivitasnya tuh nggak ada setitik pun niat untuk menggoda laki-laki, tapi lebih kepada mereka memilih sesuatu yang nyaman untuk dipakai dan dilakukannya. Dan gue yakin, semua perempuan tuh pasti ingin melindungi dirinya sendiri dengan caranya masing-masing. Kalau pada akhirnya, semua yang dilakukannya itu menjadi sumber fitnah. Sebagai perempuan dewasa juga pasti akan tahulah mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Jadi menurut gue, pembatasan-pembatasan di atas itu nggak perlu diglorifikasi lagi, karena sudah tidak relevan dengan berbagai kebutuhan perempuan di era sekarang. Gimana cuy menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar yuk. Well, semoga video ini bermanfaat ya cuy. See you on the next video. Goodbye for now. Bye-bye.